Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliani dengan NIM 14014200033. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Hakikat psikologi perkembangan. Bagaimana sebenarnya kehidupan anak bisa berkembang dari satu tahap ke tahap yang lain? Tentunya ada hal yang mempengaruhinya kan? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Psikologi perkembangan anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan bayi, anak, dan remaja. Ilmu ini menganalisis pertumbuhan anak secara keseluruhan. Mulai dari pertumbuhan, perkembangan fisik, motorik atau gerak, perkembangan kognitif atau otak, sampai dengan pembentukan kepribadian dan identitas. Terdapat beberapa permasalahan psikologi anak, misalnya pengaruh masyarakat dan lingkungan terhadap karakter dan kepribadian anak. Psikologi anak memiliki jangkauan topik yang luas, sampai dengan berbagai aspek. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu mengamati perubahan dan perkembangan sistem organ sampai anak mencapai usia dewasa. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Hal itu dapat diperiksa agar mengetahui apakah seseorang dapat tumbuh dalam batas normal atau tidak. Selanjutnya, perkembangan otak atau kognitif. Hal ini berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental. Bagaimana kemampuan motorik berbahasa dan memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan sosial merujuk mengenai bagaimana seseorang secara emosional memberikan respon terhadap berbagai situasi. Selanjutnya, perkembangan ingatan atau memori. Hal ini dekat dengan perkembangan otak atau kognitif dan mengamati bagaimana proses ingatan bekerja dan berkembang. Psikologi anak tidak hanya berkaitan dengan anak yang tumbuh secara fisik, namun diiringi oleh perkembangan mental, emosional, dan sosial. Tujuan mempelajari psikologi perkembangan bagi pendidik atau guru. Yang pertama, dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman murid-murid. Yang kedua, dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga, memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Yang selanjutnya, membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang terakhir, membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran, sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu perubahan dari masa bayi hingga dewasa.
Setiap anak juga mempunyai ciri perubahan-perubahan untuk menuju ke tahap dewasa, yaitu perkembangan dan pertumbuhan dengan tahapan tertentu sesuai umurnya. Pertumbuhan yakni proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran, mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup ikut berubah. Perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran dan timbangan badan. Pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversible alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Maka dari itu, tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa berubah lagi jadi seperti saat kamu masih kecil. Perkembangan yaitu perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetik merupakan faktor hereditas yang diturunkan kepada anak atau keturunannya. Gen mengatur seluruh aktivitas sel termasuk di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan, dimulai dari bentuk, warna kulit, maupun dari sisi sifat makhluk hidup. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang bermasalah dapat menyebabkan masalah dalam tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah nutrisi dan makanan. Dalam proses tumbuh dan kembang, anak juga memerlukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting. Yang selanjutnya adalah pola asuh anak. Karena pola asuh harus dilakukan oleh orang tua dengan cara yang benar. Sedikit kesalahan dapat memberikan dampak untuk anak hingga terbawa sampai dewasa. Yang selanjutnya, kondisi pralahir anak. Kondisi saat anak berada dalam perut ibu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecacatan pada anak adalah mencukupi semua kebutuhan nutrisinya. Selanjutnya, faktor persalinan. Faktor tumbuh kembang anak ini dapat menjadi masalah saat anak mengalami trauma kepala atau asfiksia, di mana dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan otak anak dan menghambat tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya, pendidikan orang tua. Adanya pendidikan orang tua yang baik dapat menerima informasi tentang pengasuhan bayi yang benar. Anak akan terjaga kesehatan dan pola asuhnya, sehingga anak dapat berkembang. Yang selanjutnya adalah waktu bersama keluarga. Dengan berlibur, anak lebih mengenal lingkungan luar dan siap mengenal dunia baru. Biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan menarik saat mereka di luar rumah. Yang selanjutnya, kesehatan anak. Jika sejak awal anak sudah divonis memiliki penyakit bawaan, biasanya tumbuh kembangnya akan lebih lamban. Namun, tidak perlu khawatir, karena jika menjaganya dengan benar, anak dapat berkembang seperti anak lainnya. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan, mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kalau anak sering bermain dengan temannya yang suka main game sampai lupa waktu, perilaku seperti ini rawan dicontoh sang anak. Kemampuan kognitif. Masa kanak-kanak adalah masa dengan banyak proses tumbuh dan kembang. Setiap anak akan mengalami berbagai perkembangan yang menunjukkan bahwa otak dan kemampuannya berkembang. Salah satu perkembangan yang sangat penting untuk selalu dipantau oleh orang tua adalah perkembangan kemampuan kognitif si kecil. Kemampuan kognitif adalah sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak. Ini termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak. Yang pertama, memberikan asupan gizi yang tepat.
Otak merupakan organ yang membutuhkan energi yang banyak agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bukan hanya karbohidrat, asupan makanan sehat untuk anak juga sebaiknya mengandung vitamin, zat besi, DHA, protein, lemak, dan lainnya. Asupan makanan tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, sekaligus mendukung tumbuh kembangnya. Yang kedua adalah mengasah imajinasi dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, imajinasi akan berhubungan erat dengan kemampuan bicara dan menjadi alat bagi anak untuk belajar memahami keadaan dan keberadaan lingkungan sekitar. Nah, stimulasi yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan kognitif sekaligus imajinasi anak, yaitu dengan mendongeng dan menggambar. Yang ketiga, jika anak tersebut masih balita, bisa dengan cara memberikan suatu permainan seperti permainan mengelompokkan warna. Nah, di situ anak akan berpikir, yang manakah warna yang sama, apa nama warna-warna tersebut. Yang keempat, jika anak sudah mulai memasuki usia sekolah, bantulah anak untuk mengenali potensi sesuai bakat dan minatnya. Jangan pernah memaksakan kehendak. Berikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak agar terlatih sejak dini. Next, yang kelima, orang tua harus memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral, dan tingkah laku anak. Dan yang keenam, saat memasuki usia sekolah, orang tua harus memantau kemampuan akademik anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai-nilai dan tugas-tugas anak. Apabila nilainya jelek, berikan nasihat, bila perlu dengan motivasi. Jika nilainya meningkat, berilah reward. Nah, yang terakhir, orang tua harus mengontrol waktu dan cara belajar anak. Anak diajarkan belajar dengan rutin, tidak hanya saat mendapatkan PR dan saat menghadapi ujian saja. Pengaruh keturunan dan lingkungan terhadap perkembangan kecerdasan anak. Kecerdasan berasal dari keturunan, bukan hal yang mutlak. Banyak peneliti mengatakan anak bisa saja ber-IQ sedang walaupun ayah dan ibunya mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Atau orang tua memiliki kecerdasan yang rendah, tapi ternyata menghasilkan anak yang memiliki IQ tinggi, atau sebaliknya. Penyebabnya adalah faktor lingkungan, dan nutrisi terbukti memiliki peran yang dominan dibanding faktor genetik. Artinya, meski anak memiliki kecerdasan yang tinggi, tapi akan sia-sia bila dia tidak mendapat stimulus serta asupan nutrisi yang tepat. Anak dari orang tua dengan IQ biasa bisa jadi orang yang cerdas jika mendapat gizi seimbang dan stimulus yang tepat. Karena itu, banyak riset yang menyatakan kecerdasan anak tidak hanya terkait pada faktor genetik, namun turut dipengaruhi oleh keluarga atau lingkungannya. Nah, pola asuh orang tua serta lingkungan, sebab dari lingkungan yang memberikan stimulus pada otak anak, pengalaman-pengalaman yang membuat anak belajar. Maka dari itu, lingkungan yang baik juga memberi anak pengalaman yang baik untuk belajar. Dan kebalikannya, jika lingkungan yang buruk, maka memberi anak pengalaman yang buruk untuk anak belajar. Maka dari itu, perlu peran orang tua dalam pemilihan lingkungan yang tepat untuk anak mendapat pengalaman dan belajar. Hambatan berbahasa pada anak. Walaupun setiap anak mengalami perkembangan bahasa yang berbeda, namun orang tua juga perlu waspada apabila anak mulai menunjukkan masalah perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan usianya. Penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Yang pertama, keterlambatan berbicara atau berbahasa umum. Apabila seorang anak berusia 3 tahun mampu memahami dan berkomunikasi secara nonverbal, tapi tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, bisa jadi ia mengalami keterlambatan bicara. Sedangkan anak yang bisa mengatakan beberapa kata namun tidak bisa merangkainya,
menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami, diperkirakan ia mengalami keterlambatan bahasa. 2. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran konduktif karena suatu penyakit. Gangguan pendengaran akibat kerusakan sel sensorik di dalam telinga. Yang ketiga, disabilitas. Kesehatan atau disabilitas dan masalah pada perkembangan otak anak seperti autis ikut menjadi penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Faktor lain seperti cacat lahir dan masalah-masalah lain yang dialami saat masa kehamilan seperti gizi buruk atau kelahiran prematur turut menjadi faktor penyebab gangguan bahasa pada anak. Yang keempat, masalah pada mulut, yakni ketika lidah menempel ke dasar mulut sehingga menyulitkan anak membuat suara-suara tertentu, terutama ketika menyebut beberapa huruf seperti D, L, R, S, T, dan Z. Adanya kebiasaan buruk yang dilakukan orang tua atau anak, di mana anak dibiarkan untuk tidak berbicara dan bisa memberikan petunjuk tanpa harus mengeluarkan suara. Hal ini membiasakan anak untuk tidak melatih cara bicaranya dan akhirnya bermasalah seperti mengalami gangguan perkembangan bahasa. Cara mengatasi gangguan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, ajak berbicara. Mengajak anak berbicara jelas menjadi salah satu terapi yang mudah digunakan untuk menghilangkan gangguan perkembangan bahasa pada anak. Yang kedua, membacakan buku cerita atau mendongengkan anak. Nyatanya, bercerita dengan menggunakan buku-buku dongeng yang dilengkapi gambar-gambar menarik merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi speech delay pada anak. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan secara rutin atau lakukan pemeriksaan deteksi dini terhadap gangguan perkembangan secara berskala serta konsultasi dengan dokter. Dan yang keempat, permainan. Dengan mengajak mereka melakukan permainan yang mengasah kata atau benda, seperti halnya tebak benda. Nah, itu tadi beberapa pembahasan mengenai cara mengatasi gangguan berbahasa pada anak. Orang tua haruslah membaca dengan suara yang jelas, mengajak bayi dan anak bercakap-cakap, memberi respon terhadap ocehan anak atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bernyanyi. Perkembangan emosi pada anak. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau bahasa Latin émover yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri maupun dari luar. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, yaitu yang pertama, pada bayi hingga 18 bulan. Pada fase ini, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Pada minggu ketiga atau keempat, bayi mulai tersenyum jika ia merasa nyaman dan tenang. Minggu ke-8, ia mulai tersenyum jika melihat wajah dan suara orang di sekitarnya. Pada bulan ke-4 sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan takut. Pada bulan ke-12 sampai 15, ketergantungan bayi pada orang yang merawatnya akan semakin besar. Ia akan gelisah jika ia dihampiri orang asing yang belum dikenalnya. Pada umur 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru reaksi emosi yang ditunjukkan orang-orang yang berada di sekitarnya dalam merespon kejadian tertentu.
Yang kedua, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Pada anak usia 2 tahun, belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan perasaan. Pada usia antara 2 sampai 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Yang ketiga, usia antara 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Yang keempat, usia antara 5 sampai 12 tahun. Pada usia 5 sampai 6, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak usia 7 sampai 8 tahun. Perkembangan emosi pada masa ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak usia 9 sampai 10 tahun dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Pada usia 11 sampai 12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Berbagai perasaan yang diharapkan oleh manusia seperti rasa senang, suka, dan gembira merupakan emosi positif. Sementara berbagai perasaan yang tidak diharapkan oleh manusia seperti kecewa, sedih, benci, dan takut merupakan emosi negatif.